Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat untuk siang hari ini? Selamat siang, Pak. Masih. Biar tidak ngantuk, lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan hari ini? Masuk semua, Pak. Semua ya. Semua, Pak. Pertemuan pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan perilaku jujur dan juga amanah. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dengan baik dan juga benar. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran PBL ini, ya, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan tujuan yang keempat yaitu meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Masih ingat pelajaran yang kemarin anak-anak? Toharoh, Pak. Toharoh ya. Bisa dilihat gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Tidak mau disuap, Pak. Suap tapi nggak mau. Berarti ini termasuk menunjukkan sikap amanah. Jujur dan amanah, Pak. Amanah juga masuk, jujur juga masuk ya. Yang selanjutnya pengertian amanah. Secara bahasa, ya, amanah berasal dari kata bahasa Arab yaitu amanatun, yang berarti adalah aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Singkatnya itu amanah adalah dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah yaitu pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, orang lain, maupun dirinya sendiri. Selanjutnya adalah dalil tentang perilaku amanah dan jujur. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. IS Al-Anfal ayat 27. Oke, tepuk tangan. Yang kedua yaitu hadis terkait tentang amanah. Mas Dika, artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara, niscaya dia berbohong. Apabila dia berjanji, niscaya mengingkari. Dan apabila dia dipercaya, niscaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. amanah dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Contoh perilaku amanah. Coba Mas Aziz, contohkan amanah terhadap Allah, Mas. Melaksanakan sholat 5 waktu, Pak. Mendirikan sholat wajib 5 waktu ya, karena termasuk kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Saat seseorang dititipi pesan atau barang untuk disampaikan ke orang lain, maka dia benar-benar menyampaikan titipan tersebut ke penerima yang berhak. Terus yang ketiga,
amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini berupa janji diri untuk memelihara dan memakai segenap kemampuan dalam usaha menjaga kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Cara berperilaku amanah. Yang pertama adalah meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memilih. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena kan dunia masriatul akhirat. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Yang B, pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Dalil tentang jujur terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ciri berperilaku jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan. Terus yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terus yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Tidak boleh. Contoh penerapan sikap jujur di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyontek ketika ujian. Ini biasanya yang menyontek, ya, jangan diulangi lagi. Nanti kalau ketemu pengawas, ketahuan, akan diberi nilai 0. Terus tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa bolos, ya. Hikmah berperilaku jujur dan amanah. Menjadi pribadi yang amanah dan dapat dipercaya. Yang kedua, banyak disenangi orang lain sehingga dipercaya dalam berbagai hal. Yang terakhir yaitu hati menjadi tenang. Ada pertanyaan anak-anak? Lanjut. Paham semua, ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akan membagi kelompok. 3 kelompok. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan topik permasalahan, ya. Karena ini pembelajaran PBL, ya. Ini nanti Bapak akan kasihkan permasalahan dan nanti anak-anak mencari solusi masalah, ya. Topik permasalahan yang pertama yaitu saat kegiatan tes ataupun ujian berlangsung masih ditemukan peserta didik yang mencontek. Terus saya kasih waktu 5 menit, ya. Silahkan bisa dikerjakan anak-anak. Kelompok 3, ada permasalahan atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Maju yang pertama, kelompok 1 atau 2, ya. Coba Mas Kasoni. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Ya. bahwa masalah yang dihadapi yaitu bagaimana saat kegiatan tes ataupun ujian berlangsung masih ditemukan peserta didik yang mencontek. Solusinya adalah yang pertama, kita harus belajar jauh-jauh hari. Yang kedua, kita harus mempunyai perasaan percaya diri. Yang berikutnya, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi sesuai kemampuan kita. Yang keempat, fokus kepada proses yang dilalui saat ini. Yang terakhir, memahami bahwa ketika menyontek akan mendapatkan hukuman. Begitu, Pak. Oke. Ya. Kesimpulannya yaitu bahwasanya begitu pentingnya sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sebagai generasi muslim yang sejati
harus bisa menerapkan sifat amanah dan jujur agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui pengetahuan kalian, saya beri soal ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak, Pak. sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.